Sahabat remaja dan pemuda, pernah nggak sih punya masalah berat yang mengganggu pikiran dan aktivitas kamu? Ingin berbagi cerita tentang harapan dan cita-citamu, tapi tidak tahu harus kepada siapa? Haruskah kita berjuang dan jalani hidup ini seorang diri? Perkenalkan, Gita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Gita Sahabat spesial hadir untuk kamu para remaja dan pemuda yang membutuhkan ruang atau tempat untuk berbagi cerita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Di Gita Sahabat ada sejumlah tenaga terlatih dan profesional yang siap menjadi sahabat ngobrol kamu dan pastinya menjaga rahasia cerita kamu. Tinggal kamu pilih mau secara offline atau online. Tentu lewat hotline center Gita Sahabat 0811 4320 204. Oke guys, kami tunggu ya. Hari ini bercerita, esok akan lebih baik. Kita sahabat, berbagi cerita sahabat. Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja merupakan sekolah Kristen di Kabupaten Toraja Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja. Visi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Misi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Sekolah Lentera Harapan Toraja menerima pendaftaran peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 1 hingga 12 Februari 2021 dan untuk jenjang SMP dan SMA akan dibuka pada tanggal 1 hingga 19 Februari 2021. Untuk pendaftaran SD dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kartu keluarga dan juga akte kelahiran melalui nomor WhatsApp 0812 4506 6254. Pendaftaran ini hanya terbatas untuk 100 formulir saja. Pendaftaran untuk jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan cara mengakses link atau barcode yang ada di layar Anda. Khusus jenjang SMP, pendaftaran terbatas untuk 300 formulir saja. Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja. syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.
hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tahta-Mu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah
dan sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sidang jemaat sekalian, majelis gereja menyapa dan menyambut sidang jemaat dengan ucapan salam sejahtera, selamat pagi, dan selamat hari Minggu. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah pagi anggota PMGT bersama dengan staf akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 pukul 8. Yang berikut, pengutusan pengurus SMGT Jemaat Rantepao periode 2021 dan sampai 2024 dan pengutusan PPGT Jemaat Rantepao periode 21 sampai 22 itu akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 7 Februari pukul 16. Penekanan berikut. Pemberkatan nikah Saudari Natalia Tandiri SPD dengan Saudara Nikolaus SH. Itu akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Januari pukul 9 di Jemaat Rantepao. Ramatama pukul 11 di Gedung Pandelostre. Pemberkatan nikah pasangan yang kedua yaitu Saudari Rizal Tandiaruan dengan Saudari Joyce Ramba itu akan dilaksanakan pada besok Senin 25 Januari di Morowali. Mohon jemaat mendukung dalam doa akan rumah tangga yang akan terbentuk ini. Demikian penekanan warta jemaat. Mari kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan sehingga kita boleh ada pada saat ini. Kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan dan terlebih indah lagi kita boleh menikmati kesehatan sampai sekarang ini. Itu semua karena anugerah
dan kasih setia Tuhan yang boleh Dia berikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 minggu telah kita lewati dengan berbagai kisah kehidupan kita, baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan, baik keberhasilan maupun kegagalan yang terangkai dalam hidup bersama dengan saudara-saudara kita. Kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan yang memampukan kita untuk masuk dalam persekutuan dan kekudusan-Nya. Dan pada minggu ini kita akan melalui satu tema, bergerak kemana Tuhan kehendaki. Mari bersama-sama kita akan menikmati kehadirat Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka Mazmur Pujian yang terdapat dalam kitab Mazmur 62, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Pembacaan Mazmur Pujian dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan membaca silih berganti kebenaran firman Tuhan ini. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang?
Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Dengan mulutnya mereka memberkati. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Pada neraca mereka naik ke atas. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dalam persekutuan kita pada pagi hari ini, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, ada kesempatan dinyatakan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita tunduk di hadapan Allah, dengan sungguh kita mengaku dosa kita. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dalam kerendahan hati dan penuh penyesalan, kami menghampiri Dikau dan memohon belas kasih. Kami sungguh menyesal dan malu atas perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang sering tidak memuliakan Dikau. Karena itu, ya Allah, kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dan mengasihi, memulihkan,
dan terus membaharui kami oleh Roh Kudus. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kepada kamu sekalian yang dengan sungguh tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kita, banyak suka dan duka yang kita boleh terima dalam setiap hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau hidup kita mungkin pernah jatuh, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu mengangkat kita dan mengasihi kita serta mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita akan bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang boleh Dia berikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari pujian. Aku bersyukur kepadamu dengan hati yang tulus. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terima. Masih persembahan dijalankan, musik tetap jalan. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang
Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa dalam surga, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, kasih karunia yang tiada henti Kau berikan kepada kami. Di hadapan kami ya Bapa di surga, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan tanda syukur kami kepada-Mu. Kiranya ya Bapa di surga, persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ajarlah kami juga ya Bapa di surga untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Berkati pula yang masih ada pada kami, agar kami dapat mempergunakannya sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk membalas semua kebaikan Tuhan, kita tidak akan bisa. Tetapi hanya ungkapan syukur yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi kepadamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan membuka dan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari 3 bahan bacaan. Yang pertama dari Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 29 sampai 34. Dan pembacaan Injil kita pada hari ini dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Biarkan firman Tuhan ini terbuka di hadapan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu lah, sehingga kami semua boleh dimampukan untuk menikmati hidup karunia Tuhan di hari ini. Secara khusus ya Bapa di sorga, bahwa kami bersyukur ada waktu yang Tuhan nyatakan lagi bagi kami semua untuk bersekutu bersama memuji memuliakan nama-Mu, baik di dalam gedung gereja ini maupun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau nyatakan bagi kami. Dan dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pada saat ini, kami akan membuka, membaca, serta merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan ajar kami untuk boleh mengerti tentang firman Tuhan ini. Terlebih ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, hamba sadar tidak punya kemampuan apa-apa. Olehnya itu Tuhan, sekiranya Engkau nyatakan hikmat kepada hamba-Mu, sekiranya dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang akan mengganggu persekutuan kami saat ini. Biarlah ya Bapa di sorga, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, berfirman-Lah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab Yunus
pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselumungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabun dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Jemaat, pembacaan yang kedua terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan demikian bunyinya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini dari rumah masing-masing. Tema yang akan menuntun kita dalam perenungan ini bahkan sepanjang minggu ini adalah bergerak kemana Tuhan kehendaki. Keede ma'palula kolalan napa duluan nih puang. Itu yang menjadi tema perenungan kita sepanjang minggu ini dan yang menjadi bahan utama kita Bapak Ibu Saudara dari pembacaan kita yang pertama tadi. Dari Yunus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Itu yang menjadi bahan utama kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang kisah Yunus, ya, saya rasa kisah ini adalah kisah yang sangat populer bagi kita semua. Dari sekolah minggu sampai sekarang, kita seringkali mendengar tentang kisah Yunus ini. Dan yang paling kita ingat kalau berbicara tentang kisah Yunus adalah Yunus ini adalah seorang yang diutus Tuhan untuk pergi memberitakan berita pertobatan ke Niniwe. Ya. Memberitakan berita pertobatan di daerah Niniwe. Tapi karena ketidaktaatannya, ia tidak pergi ke Niniwe tapi ia ke Tarsis. Ya. Di pasal 1 ayat 3 bisa kita lihat di situ. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia pergi ke Tarsis dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ia dihukum Tuhan, dibuang ke laut dan ditelan ikan besar. Itu kan yang diajarkan kepada kita dari sekolah minggu sampai saat ini. 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa Yunus ini? Siapa Yunus sehingga Tuhan betul-betul mengutus dia untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan kabar pertobatan kepada orang-orang di Niniwe? Siapa Yunus ini? Sehingga dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam ia masih bisa bertahan. Kalau kita melihat kesaksian Alkitab dalam kitab Yunus. Siapa Yunus? Kalau kita lihat kitab 2 Raja-Raja, di situ menceritakan Yunus ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Sekali lagi, pergi ke Niniwe untuk sebuah misi pelayanan, memberitakan berita pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang terjadi di Niniwe?
Apa yang terjadi pada penduduk-penduduk di Niniwe sehingga Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke sana untuk memberitakan pertobatan. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk melihat pasal 1, Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang di Niniwe, penduduk-penduduk di Niniwe hidup dalam kejahatan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di pasal 4, kalau kita melihat pasal 4 ayat 11, di situ berbicara orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri mereka. Artinya apa? Mereka terus-menerus hidup dalam hawa nafsu mereka. Mereka terus-menerus hidup dalam keegoisan mereka. Tak nak tandai kuma apa ya tu apa na pogau melo raka kadake raka. Sehingga di kitab Yunus pasal 4 ayat yang ke-11, di situ dikatakan orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tak nak tandai tu apa na pogau melo syara kate, tak syara kana melo. Pokok di pokok taruh. Dan seterusnya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, penduduk Niniwe adalah orang-orang yang terus membenarkan diri mereka. Hanya itu yang bisa kita lihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di Nahum. Nahum pasal 3. Sangat jelas di situ Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih apa yang terjadi di Niniwe. Sangat jelas di situ. Kenapa Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke sana menyerukan berita pertobatan. Di situ dikatakan bahwa di Niniwe adalah kota penumpah darah, penuh dengan perampasan, tidak henti-hentinya penerkaman, lecut cambuk dan derak-derik roda. Pedang bernyala-nyala, tombak berkilat-kilat, banyak yang mati terbunuh. Ya. Banyak perempuan-perempuan sundal, ahli-ahli sihir dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan di kota Niniwe Bapak Ibu Saudara yang membuat Tuhan geram terhadap kota itu. Sehingga Tuhan mengutus hambanya untuk memberitakan berita pertobatan. Hal demikian pun juga kadang sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini, kita sering mengatakan, saya sudah melakukan apa yang benar. Tapi ya kadang-kadang itu berbeda dengan maksud Tuhan. Tetapi ego kita terus melakukan apa yang tidak berkenan. Nah, dalam kisah Yunus ini Bapak Ibu Saudara, ia diutus Tuhan ke Niniwe sekali lagi, tapi ia berbelok, ia pergi ke Tarsis, ya. Ia pergi ke Tarsis. Yunus berpikir bahwa tidak apa-apa jika saya pergi ke Tarsis ini karena Tuhan kan baik, jadi tidak mungkin menghukum saya. Kalau saya tidak taat kepada Tuhan kan Tuhan baik. Jadi tidak usahlah saya pergi ke Tarsis, kan Tuhan tidak akan menghukum saya. Kemudian ya Yunus pun juga mengatakan, ya pasti dan itu saya nggak ada kok tuh. Ada orang lain yang akan dipakai Tuhan untuk menggantikan saya untuk memberitakan berita pertobatan di sana. Semua itu dilakukan Yunus Bapak Ibu Saudara karena Yunus ya berpikir bahwa yang menerima keselamatan itu hanyalah dirinya sendiri, hanyalah bangsa Israel. Orang-orang yang di luar Israel tidak akan menerima berita keselamatan, tidak akan menerima yang namanya keselamatan. Itu yang dipahami oleh Yunus, sehingga ya Yunus tidak mau taat terhadap perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tidak usah pergi ke Niniwe karena toh juga yang diselamatkan hanya kita orang Israel. Itu yang terjadi dalam pemahaman Yunus pada saat itu Bapak Ibu Saudara, sehingga ia tidak mau taat terhadap panggilan Allah. Pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan kita? Kadang kita pun Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak seringkali mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita ke utara, tapi kadang-kadang dengan ego kita pergi ke selatan. Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke timur, tapi kita pergi ke barat. Kadang-kadang Tuhan memerintahkan kita untuk berjalan di sini. Rencana Tuhan itu begini, tapi tadi roh tak kapan tongan teh.
Tapi sehingga dengan ego kita Bapak Ibu Saudara, kita pun kemudian mengatakan betongan mau kutukusangan. Mungkin apa yang saya maksudkan sudah benar. Jadi ya kita berbelok dari perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Yunus tidak taat kepada Tuhan? Sekali lagi kisahnya memberikan kita jawaban. Ia dihukum Allah berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca mulai dari ayat pasal 1 sampai di pasal 2, ketika Paulus dalam persoalan yang berat, ketika Paulus berada dalam masalah yang berat, ketika Yunus berada dalam masalah yang sangat-sangat luar biasa saat itu, apa yang terjadi pada Yunus? Ia datang kepada Tuhan, berdoa dan berserah sepenuhnya kepada otoritas Allah. Biasa kita baca di pasal 2 ayat yang ke-9. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di situ Yunus melakukan hal yang luar biasa. Ketika ia berada dalam persoalan pergumulan kehidupan yang berat, masalah yang sungguh sangat luar biasa, ia sendirian di situ Bapak Ibu Saudara. Ia tahu bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, Yunus tidak akan mampu selamat. Sehingga ia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dipimpin oleh Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita dalam kehidupan kita, ketika persoalan pergumulan hidup menghampiri kehidupan kita, sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Sudahkah kita mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengeluarkan saya dari setiap persoalan pergumulan hidup yang saya alami? Atau justru Bapak Ibu Saudara, kita mencari kuasa-kuasa lain yang kita anggap mampu menyelamatkan kita, mampu mengeluarkan kita dari setiap persoalan kehidupan kita. Kadang-kadang ya kita berpikiran bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan pergumulan menghampiri kehidupan kita. Tuhan mau tahu sejauh mana kita mengandalkan Dia ketika persoalan pergumulan itu menghampiri kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan semuanya itu masuk ke dalam kehidupan kita. Tuhan mau tahu sejauh mana kita mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap proses pemecahan masalah kehidupan kita. Olehnya itu melalui kisah Yunus pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kondisi kita sedang berada dalam kondisi yang bagus, mood kita bagus, pekerjaan bagus dan lain sebagainya, kadang-kadang ya sangat gampang kita kemudian mengatakan Tuhan itu baik, berkatnya melimpah dan sebagainya. Tapi ya ada banyak juga orang Kristen Bapak Ibu Saudara, dan mungkin sadar atau tidak kita sering berada dalam posisi ini. Ketika persoalan pergumulan menghampiri kehidupan kita, ya, pekerjaan tidak beres, anak-anak tidak beres dan lain sebagainya, kadang-kadang kita mengatakan, wah, Tuhan ini tidak adil. Kenapa orang yang di sana mendapatkan berkat terus, tetapi saya taat sama Tuhan, kok kehidupan saya begini-begini dan seterusnya. Kadang-kadang kita demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, dalam segala situasi dan kondisi kehidupanmu, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan setelah pertobatan Yunus, kita kembali pada kisah Yunus. Setelah pertobatan Yunus, ia kembali dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan misinya di Niniwe. Sehingga pasal 3 yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pengutusan Tuhan yang kedua. Pengutusan Tuhan yang kedua kepada Yunus untuk memberitakan berita pertobatan kepada orang di Niniwe yang penduduknya lebih dari 120.000 orang. Kita bisa lihat di Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Di situ penduduk dari kota Niniwe itu lebih dari 120.000 orang. Yunus diutus Tuhan untuk kedua kalinya untuk pergi ke sana. Dan kalau kita lihat kalimat Tuhan di pasal 3 ayat 2 dan di pasal 1 ayat 2, di situ sama pengutusan Tuhan. Bangunlah, pasal 3 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Pengutusan yang sama dengan yang di pasal 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe.
Artinya apa? Tuhan konsisten dengan apa yang ia katakan di awal. Sehingga ia tetap mengutus hambanya untuk pergi ke sana. Untuk memberitakan bahwa jika mereka tidak bertobat, bahwa 40 hari lagi mereka akan ditunggang balikan. Kota Niniwe akan dibinasakan oleh Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat menyadari kesalahan mereka, mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Ini mau memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan sangat benci terhadap dosa. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Sekali berdosa dan tidak mau bertobat, Tuhan akan menyatakan penghukumannya. Dan itu yang diingatkan bagi kita saat ini Bapak Ibu saudara-saudara. Sekali lagi, ketika kita berdosa dan tidak mau berbalik, tidak mau bertobat, maka penghukuman akan dinyatakan. Pada bagian ini, Yunus taat terhadap perintah Tuhan karena ia sadar bahwa keselamatan tidak berlaku bagi dirinya sendiri, tidak hanya berlaku bagi orang Israel, tapi semua bangsa berhak menerima keselamatan itu. Yang awalnya Yunus mengatakan, kayaknya orang-orang di luar Israel ini tidak akan mungkin diselamatkan. Tapi ketika sejak pertobatannya itu, Yunus pun kemudian memahami bahwa semua bangsa berhak menerima keselamatan. Olehnya itu dia menerima, ia bergerak kemana Tuhan kehendaki. Ia bergerak terhadap perintah Tuhan. Dan di Niniwe, Yunus berkhotbah mengenai penghukuman karena dosa. Dan respon yang luar biasa Bapak Ibu Saudara diperlihatkan oleh orang-orang Niniwe. Ya, respon yang luar biasa. Ketika Yunus berkhotbah di sana, orang-orang di Niniwe memperlihatkan respon yang luar biasa. Mereka tidak mengatakan, apa tuh kalau mau tandai? Siapa orang ini yang baru datang memberitakan tentang hal-hal yang demikian? Orang-orang Niniwe tidak mengatakan seperti itu. Tapi luar biasanya mereka percaya kepada Allah. Dan dari anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai kepada raja, mereka menyadari kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka telah menyimpang dari Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Mereka berpuasa, mereka berkabung sebagai simbol pertobatan dan mohon pengampunan Allah. Mereka menyadari diri mereka bahwa mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka sadar akan dosanya dan segera bertobat kepada Tuhan. Sungguh luar biasa respon penerimaan firman Tuhan yang disampaikan, yang diperlihatkan oleh penduduk-penduduk Niniwe. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika firman Tuhan hadir menegur kita, memperingatkan kita, adakah kita pernah mengatakan terima kasih Tuhan sudah memperingatkan saya dan saya akan kembali berbalik dari kehidupan saya yang lama ke kehidupan yang baru. Tapi miris sekali Bapak Ibu Saudara, ya, ada orang-orang Kristen yang ketika mendengarkan firman Tuhan mengatakan, apa tuh udah kamu lebih tandai bitik pakomi. Ketika orang tua yang berkhotbah mengatakan, mak ada banget itu tua aja. Ketika sebayanya yang berkhotbah mengatakan, apa ada bang siaki dan lain sebagainya. Ada tindakan untuk membenarkan diri dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan memperingatkan kita pada saat ini. Ketika firman Tuhan datang menyapamu, menyapa kehidupanmu, menyapa engkau dalam keberdosaanmu, lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Mereka percaya kepada Allah, berbalik dari kehidupan mereka yang lama ke kehidupan yang baru. Mereka bertobat, mereka mohon pengampunan Allah. Mereka menyadari bahwa mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mereka tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Ini mau memperlihatkan Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang yang mau datang sama Tuhan, itu Tuhan pasti mengampuni. Karena sekali lagi ia tidak mau menghendaki ada umatnya yang binasa. Tuhan menghendaki penduduk Niniwe dan kita semua untuk terus hidup terarah pada kehendak Allah. Tuhan menghendaki kita semua untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Inilah juga yang kemudian ditegaskan oleh Paulus
di pembacaan kita yang kedua di 1 Korintus pasal 7, kalau kita baca ayat 29 sampai 34, ia menegaskan bahwa dunia yang ditempati sekarang ini adalah sementara. Ada waktunya dunia ini akan berlalu. Ada waktunya dunia ini dengan segala macam kenikmatannya itu akan berlalu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus menegaskan, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan dan jangan biarkan hal-hal duniawi merampas hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan kita saat ini. Karena yang paling utama adalah relasi yang baik dengan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukankah Alkitab berkata demikian? Siapa bilang pekerjaan itu tidak penting? Siapa bilang harta itu tidak penting? Siapa bilang pendidikan, uang dan sebagainya itu tidak penting? Semuanya itu penting. Semuanya itu dibutuhkan oleh manusia. Apa kena gitu ke mak kada di kuah. Saya tidak membutuhkan pekerjaan, atau misalnya saya tidak membutuhkan uang, saya tidak membutuhkan harta dan sebagainya. Semua itu dibutuhkan oleh manusia. Semua itu penting dalam kehidupan manusia. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah ketaatan kepada Allah. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana hubungan kita. Apakah sudah terarah betul-betul sepenuhnya kepada Tuhan, atau justru kehidupan kita ini malah terarah kepada hal-hal yang duniawi. Kita renungkan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Selagi masih ada waktu yang Tuhan nyatakan bagi kita, pakailah waktu ini untuk melayani Tuhan. Seperti yang diperlihatkan dalam bacaan Injil kita. Ketika Tuhan menyatakan panggilannya kepada para nelayan pada saat itu, mereka meninggalkan segala bentuk pekerjaan mereka dan mengikut Yesus. Artinya apa? Mereka mau menggunakan hidup mereka ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, tidak ada di antara mereka yang berpendidikan teologi. Semuanya nelayan, kebanyakan nelayan dari mereka. Tapi mereka mau mengikut Tuhan, mereka mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka rela meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka rela memberi waktu dan hidupnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita? Ketika Yesus mengajak mereka, para nelayan ini, luar biasa respon yang diperlihatkan. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Markus pasal 1 ini, di Yesus memanggil murid-murid yang pertama, di ayat yang ke-18, Markus 1 ayat 18, saya bacakan untuk kita semua. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di situ ada kata segera. Luar biasa kata ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memanggil para murid dengan segera bergerak mengikuti perintah Allah. Tidak menunda-nunda, dah kok apa, mak jamakan nih. Dah kok apa, dem apa kiurus dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka dengan segera mengikuti Yesus, meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikuti Yesus. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita juga dengan segera merespon panggilan Tuhan ketika Tuhan menyatakan panggilannya bagi kita? Saudara-saudara, bersyukurlah kalau sampai saat ini kita masih dimungkinkan Tuhan untuk menikmati hidup karunia-Nya. Dan selagi masih ada waktu, gunakan hidup ini, gunakan talenta ini, gunakan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika hari ini saudara mendengar firman Tuhan untuk bertobat dari pola hidup yang tidak benar, jangan acuh tak acuh terhadap firman Tuhan ini. Jangan merasa menganggap sepele firman Tuhan ini. Kita diingatkan, kita semua diingatkan untuk berbalik dari kehidupan kita yang lama, meninggalkan pola hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari belajar untuk bergerak kemana Tuhan kehendaki, bukan bergerak kemana saya menghendaki, tapi bergerak kemana Tuhan menghendaki. Bukan hal yang mudah, tapi mari minta tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kita untuk terus bergerak kemana Tuhan menghendaki. Amin. Kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam saat teduh.
kita melihat kehidupan kita. Apakah kehidupan ini sudah bergerak ke arah kemana Tuhan tunjukkan, atau justru ego kita lah yang kemudian menuntun kita dalam kehidupan ini. Mari minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan kita seterusnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa di sini yang akan kita dukung bersama. Anggota jemaat yang sakit 27 orang, bersyukur dengan 46 orang yang berulang tahun. Berdoa bagi para lansia, mendoakan pelayanan di jemaat Tuhan di sini, mendoakan pelayanan pemberkatan nikah, mendoakan pemerintah. Kita juga mendoakan tim multimedia dan tim COVID di jemaat Rantepao. Kita juga berdoa untuk korban bencana alam maupun bencana non alam, dan kita juga berdoa mendukung bersama keluarga almarhumah Irene Atalo Rante. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah Bapa di sorga. Seraya kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang terus nyata bagi kami semua. Secara khusus bahwa firman-Mu boleh ditaburkan di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau nyatakan bagi kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Sekiranya Bapa firman-Mu ini boleh tinggal dalam hati kami masing-masing dan boleh memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Dan tolong kami Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, bimbing kami untuk bergerak kemana Engkau menghendaki kehidupan ini. Biarlah perintah-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Biarlah tuntunan-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk terus berbalik dari kehidupan kami yang lama ke kehidupan yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini, kami mendukung dalam doa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit yang mereka derita. Dalam warta jemaat yang sempat tertulis, ada 27 orang dan mungkin masih ada yang belum sempat dimasukkan dalam warta jemaat. Mari ya Tuhan, Engkau datang dalam kehidupan mereka, memberkati mereka, menolong mereka, memampukan mereka Tuhan untuk menikmati kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang mereka terima. Biarlah melalui semuanya itu, Tuhan boleh menyatakan kesembuhan, kesehatan kepada mereka, dan biarlah nama-Mu yang terus dipuji dan dipermuliakan. Karena kami percaya, Engkau yang lebih tahu akan kebutuhan orang tua saudara-saudara kami ini yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami berdoa, bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun di hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam warta jemaat ada 46 orang. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang telah dan akan Engkau nyatakan bagi mereka. Biarlah melalui pertambahan usia ini mereka boleh terus dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus menaikkan ungkapan syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan. Biarlah ya Bapa di sorga, kebaikan dan kemurahan-Mu terus nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, juga ke dalam tangan-Mu kami serahkan orang tua kami para lansia di jemaat Rantepao. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing mereka. Mampukan mereka untuk terus mengandalkan Engkau. Kami tahu Bapa di sorga bahwa kondisi fisik mereka semakin menurun oleh karena pertambahan usia. Tapi kami percaya kuasa Allah terus bekerja dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk terus beriman kepadamu dan berpengharapan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang sejati. Bapa di sorga, pelayanan jemaat sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari ya Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Mari berkati jadwal yang telah disusun. Biarlah ya Bapa di sorga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga rencana pemberkatan nikah yang akan
diterima oleh kedua pasang anak-anak kekasih, Saudari Natalia Tandiri dengan Saudara Nikolajes, dan juga Saudara Rizal Tandiaruan dengan Saudari Joyce Sambara. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan rencana suci mereka ini. Mari ya Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Sekiranya ya Bapa di sorga, pelayanan pemberkatan nikah ini boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan rumah tangga mereka, biarlah mereka boleh terus mendasarinya pada pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, para wakil rakyat dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, mari Tuhan Engkau pimpin mereka, nyatakan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah ya Bapa di sorga, mereka dimampukan Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan penanganan COVID-19 di seluruh dunia. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia tercinta ini. Mari ya Tuhan berkati pemerintah, berkati tenaga medis, berkati gugus tugas, berkati kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk bergandengan tangan, untuk bijak dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan juga bergandengan tangan untuk sehati sefikir memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena kami percaya yang terbaik Tuhan akan nyatakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, kami bersyukur juga bahwa di jemaat ini Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan virtual, tim multimedia di jemaat Rantepao, dan juga kami berdoa untuk teman-teman tim COVID di jemaat Rantepao. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan mereka. Terima kasih untuk kesetiaan yang Kau nyatakan bagi mereka. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan Bapa dalam bidang mereka masing-masing boleh berjalan dengan baik, dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa mendukung keluarga almarhumah Irene Atta Lorante yang berduka cita. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan keluarga ini. Mari Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka, Engkau sertai bimbing mereka Tuhan. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka, mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Karena kami percaya pertolongan dan penghiburan yang sejati hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami atau terkena musibah, bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam di beberapa daerah di Indonesia. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan mereka. Mari Engkau datang dalam keberadaan mereka saat ini Tuhan. Engkau nyatakan pertolongan-Mu, Engkau nyatakan penghiburan-Mu, nyatakan pengasihan-Mu kepada mereka. Sehingga ya Bapa di sorga, meskipun mereka berada dalam situasi saat ini yang terkena atau terdampak bencana, mereka tetap menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, pakai orang-orang yang berkecukupan, pakai kami semua untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Biarlah kehidupan ini Bapa boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami terus untuk taat kepada-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk bergerak kemana Engkau kehendaki kehidupan ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah
kepada Injil. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, Menurut Kau Tuhan tiada jemu. bila Kau pimpin kehidupanku. Takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hidup karunia Tuhan dengan terus bersandar kepadanya. Hiduplah berdasarkan anugerah Allah dan bergeraklah kemana Tuhan kehendaki. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan dalam sepanjang ibadah kita telah berjalan. Kita akan nyanyikan syukur pujian di jalan hidupku ada sobat yang setia. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah
memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sahabat remaja dan pemuda, pernah nggak sih punya masalah berat yang mengganggu pikiran dan aktivitas kamu? Ingin berbagi cerita tentang harapan dan cita-citamu, tapi tidak tahu harus kepada siapa? Haruskah kita berjuang dan jalani hidup ini seorang diri? Perkenalkan, Gita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Gita Sahabat spesial hadir untuk kamu para remaja dan pemuda yang membutuhkan ruang atau tempat untuk berbagi cerita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Di Gita Sahabat ada sejumlah dan profesional yang siap menjadi sahabat ngobrol kamu dan pastinya menjaga rahasia cerita kamu. Tinggal kamu pilih mau secara offline atau online. Tentu lewat hotline center Gita Sahabat 0811 4320 204. Oke guys, kami tunggu ya. Hari ini bercerita, esok akan lebih baik. Gita Sahabat berbagi cerita sahabat. Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja merupakan sekolah Kristen di Kabupaten Toraja Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja. Visi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Misi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Sekolah Lentera Harapan Toraja menerima pendaftaran peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 1 hingga 12 Februari 2021 dan untuk jenjang SMP dan SMA akan dibuka pada tanggal 1 hingga 19 Februari 2021. Untuk pendaftaran SD dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kartu keluarga dan juga akte kelahiran melalui nomor WhatsApp 0812 4506 6254. Pendaftaran ini hanya terbatas untuk 100 formulir saja. Pendaftaran untuk jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan cara mengakses link atau barcode yang ada di layar Anda. Khusus jenjang SMP, pendaftaran terbatas untuk 300 formulir saja. Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja.